Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu terhadap setiap kami. Bapa, jamah setiap hati kami, agar kami boleh terus beribadah kepadamu dan terus mencari wajah-Mu Tuhan. Pimpin setiap langkah kami ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Mencari Wajah Tuhan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Hagai 1, ayat yang kedua sampai yang keempat. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, "Sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan." Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, "Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan?" Daud adalah pribadi yang disebut oleh Tuhan seperti biji mata Tuhan sendiri. Seorang yang detak jantungnya seirama dengan detak jantungnya Tuhan sendiri. Kenapa Daud begitu berkenan kepada Tuhan? Apa yang dikerjakan Daud di hadapan Tuhan? Jika kita meneliti isi seluruh firman Tuhan, kita akan menemukan bahwa Daud adalah orang yang paling sering disebutkan atau menyebut dirinya sebagai orang yang berkali-kali mencari wajah Tuhan. Sebetulnya, seperti apakah artinya mencari wajah Tuhan? Itulah satu tindakan beribadah dan hidup mencari perkenanan Tuhan. Sebab seorang anak Tuhan, kita akan selalu menemukan 1001 alasan untuk tidak mencari wajah Tuhan. Saya sering mendengar alasan demi alasan dari banyak anak-anak Tuhan untuk tidak membawa dirinya sendiri datang beribadah kepada Tuhan. Tentu masing-masing mereka punya alasan mengapa mereka memilih untuk tidak datang mencari wajah Tuhan. Apalagi dengan fasilitas yang ada saat ini, jauh lebih banyak orang memilih untuk ibadah online, sebab tidak perlu upaya terlalu besar untuk datang beribadah. Apalagi jika harus memberi untuk Tuhan atau berbagi dengan orang lain. Tentu masing-masing kita punya kebutuhannya sendiri, dan dengan demikian kita punya banyak alasan untuk tidak memperhatikan kepentingan Tuhan. Pada zaman Nabi Hagai, Tuhan secara terang-terangan menegur umatnya demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, "Sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan." Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, "Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan?" Sekarang bandingkan dengan perkataan Daud sendiri kepada Nabi Nathan. 2 Samuel 7 ayat yang pertama sampai yang kedua. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Dapatkah saudara mencium aroma yang berbeda yang keluar dari hati Daud, tersingkapkan lewat perkataan dan hasratnya, dan bandingkan dengan apa yang ada di antara umat Tuhan pada zaman Hagai? Dapatkah saudara melihat perbedaan yang nyata? Kenapa sampai-sampai Tuhan menyatakan tentang Daud sebagai seorang yang begitu berkenan kepada Tuhan, yang bahkan seperti biji matanya sendiri? Memang seorang yang mencari wajah Tuhan akan terlihat dari ibadahnya, namun lebih jauh lagi, hal itu pun akan tercermin dari gaya hidupnya sehari-hari. Saudaraku, marilah kita mencari wajah Tuhan selama Ia berkenan kepada umatnya. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan. Berikan aku hati yang lemah lembut, agar aku selalu siap mencari wajah-Mu. Amin.
Jesus loves you and so do I.